Iya. Ada dua. Kami juga akan mengambil pidananya pasal 378 dan pasal 372. Mungkin nggak uang dari investasi itu digunakan untuk biaya nikah? Kalau itu Bisa aja. terlalu dini ya kalau kita bilang ke sana. Tapi yang jelas, saya kasih tahu ke teman-teman, ini uang ditransfer bukan ke rekening CP-nya. Ini di dalam proposal ini ada CP-nya jelas. Jadi kemana Pak? Ditransfer ke rekening Pribadi. pribadi RAA. Resmi menikah pada tanggal 15 November, Boyen dan Ruli melaksanakan pernikahan yang sakral dalam hidupnya. Disaksikan para orang tua saksi, ijab kabul pun terucap dari bibir Ruli. Pesta pernikahan pun berjalan lancar dan hikmat. Dihadiri oleh sahabat seperti Andre Taulani dan lainnya. Pesta pernikahan itu pun disebut sebagai pesta bertabur bintang para selebritis. Terlihat bahagianya Ruli dan Boyen setelah mengucapkan ijab kabul. Doa yang datang dari para sahabat pun membuat pernikahan itu bertambah sakral. Momen di mana Boyen disambut hangat oleh para sahabat sesama artis. Inilah momen bahagia Boyen dan Ruli. Akankah rumah tangga tersebut berjalan lancar dan mulus? Pada dasarnya tak ada rumah tangga yang tidak diuji dalam banyak hal. Belum genap 1 tahun menikah, nama artis komedian Boyen terseret. Suaminya yaitu Ruli Anggi Akbar disomasi atas dugaan penipuan dan penggelapan bermodus investasi. Awal mula seorang pengusaha berinisial RF ditawarkan oleh Ruli suami Boyen untuk berinvestasi di salah satu restoran milik Ruli di Sleman, Jogja sejak tahun 2023 lalu. Alih-alih bagi hasil, kliennya hanya dapat 4 kali transferan saja sejak tahun 2023 ke tahun 2024 awal. Sementara, menurut pihak kuasa hukum, restoran tersebut masih berjalan hingga saat ini. Namun, Ruli dan Boyen seolah lenyap tanpa kabar dan komunikasi lagi. Investasi di awal 200 juta rupiah yang masuk ke rekening pribadi Ruli, menurut kuasa hukum, total kerugian kini mencapai 300 juta rupiah. Kuasa hukum berharap somasi hari ini segera mendapat respon hingga 3 hari ke depan, atau jika tidak, pihaknya akan segera menempuh jalur hukum. Ini kami ingin menyampaikan bahwa ada sebuah peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh public figure. Public figure ini baru kemarin menikah. Ceritanya dia punya usaha namanya Sateman Indonesia. Jadi Sateman Indonesia ini membutuhkan investor. Jadi klien kami ini adalah investor yang berinvestasi di usaha tersebut, di usaha Sateman Indonesia. Nah, tahun 5 Agustus tahun 2023, pabrik figur ini yang berinisial RAA, suami dari inisial BP atau sering di nama panggungnya Boyen, itu berkomunikasi dengan klien kami, menghubungi melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa usaha beliau yang berada di Sleman, Yogyakarta itu membutuhkan dana, membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha atau meneruskan usahanya. Jadi di dalam chatnya beliau mengirimkan proposal kepada klien kami.
proposalnya ini. Ya. Oke, udah teman-teman? Udah ya? Nah, proposal menyampaikan dalam proposal ini, kenapa kami sebutkan tadi ada dugaan penipuan dan penggelapan? Di sini disampaikan bahwa adanya penawaran investasi. Ini ya. Nah, oke, cukup. Oke, aman ya. Nah, di dalam penawaran investasi ini, beliau menjanjikan adanya pembagian untung. Pembagian untung yaitu 70% untuk founder atau pengelola, ya, 30% untuk investor, bagi 70-30. Oke ya. Nah, di sini juga beliau juga menyampaikan bahwa adanya profit pendapatan dari usaha tersebut, usaha Sateman Indonesia ini. Bahwa di sini dikatakan pendapatan 6 bulan terakhir itu lumayan besar. Lumayan besar, teman-teman. Dari 87.200 sekian sampai 119 juta. Jadi karena proposal ini dan atas komunikasi yang baik atau atas permintaan dari RAA tersebut, sehingga klien kami mempertimbangkan untuk berinvestasi. Jadi setelah adanya ini, klien kami akhirnya berkomunikasi intens dengan yang bersangkutan. Akan tetapi, setelah klien kami berinvestasi di sana, apa yang disampaikan dalam proposal ini itu tidak terjadi. Jadi setelah berinvestasi, klien kami berinvestasi di bulan Agustus tahun 2023, laporan pada bulan berikutnya itu langsung turun. Jadi di bulan-bulan berikutnya sampai 5 bulan, beliau masih memberikan bagi hasil. Tapi setelah itu sampai saat ini beliau tidak lagi memberikan bagi hasil, dan janji-janji yang disampaikan kepada klien kami itu tidak ditepati. Seperti itu kira-kira. Terakhir diberikan itu untuk apanya nih? Bagi hasil. Oh, bagi hasilnya itu terakhir untuk bulan Desember. Bukan, bulan Desember tahun 2023, tapi ditransfer Januari 2024. Baru ini yang dikasih. Ya. Sampai sekarang informasinya bisnis masih ada. Masih berjalan sampai sekarang. Tapi anehnya, klien kami mencoba menghubungi yang bersangkutan, tidak merespon dengan baik. RAA ini seperti lari dari tanggung jawab. Jadi kami dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia menyampaikan somasi resmi kepada yang bersangkutan per hari ini. Ya, ini somasi pertama kepada yang bersangkutan, dan kami juga berharap agar yang bersangkutan segera menghubungi kami dan merespon somasi kami agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan kami berharap adanya etikat baik dari yang bersangkutan, inisial RAA atau pemilik pengelola
bisnis Sateman Indonesia yang berada di Sleman, daerah Yogyakarta. Ya. Setahu saya, klien saya tidak mengatakan diundang. Tidak diundang. Ya. Komunikasi terakhir itu dengan klien kami, bentar ya. Nah, komunikasi terakhir menggunakan nomor yang berbeda dia. Jadi total investasinya yang sudah diinvestasikan itu sebesar 200 juta rupiah. Sesuai dengan janji-janjinya di dalam WhatsApp dan juga di dalam akte, mereka juga membuat akte itu memberikan sebesar 6 juta per bulan. Diberikan kepada investor atau klien kami itu 6 juta per bulan, itu setiap tanggal 9 setiap bulan berjalan. Seperti itu. 6 jutanya kita singkat ya Pak, berarti 6 jutanya sudah ditransfer berapa bulan Pak? Tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman, sudah saya perlihatkan. Yang sudah diberikan itu ini semua. Di bulan berapa ya Pak? Agustus diberikan, September diberikan, November diberikan, dan terakhir Januari diberikan. Hanya 4 kali ya Pak? 4 kali diberikan. Tahun kemarin itu cuma sekali, tahun kemarin. Jadi tahun 2023 itu 3 kali, tahun 2024 sekali itu bulan Januari. Kalau bisa Itu 350 juta. Tapi yang baru terrealisasi, disampaikan, diinvestasikan itu 200 juta. Dikatakan investasi bodong. Isi somasinya meminta kepada saudara RAA agar segera melunasi kewajibannya, segera berkomunikasi dengan kami dan atau klien kami, dan segera membayar semua janji-janjinya. Itu aja. Kita somasi per hari ini. Per hari ini kita akhiri. Nah, itu rahasia. Nanti saya undang teman-teman.